mungkin ini banyak orang yang sedikit melupakan atau miss saat membaca pasalnya, di mana frasa menggunakan dan juga frasa memungut hasil itu adalah dua hal yang berbeda ya. Peraturan baru kita itu ada mengatur tentang itu di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana hak pakai ini disamakan dengan hak guna bangunan. Pemegang hak tanah yang sebelumnya, hak pakai yang sebelumnya, itu wajib untuk membongkar bangunannya. Kemudian juga pasal ini menunjukkan bahwa secara eksplisit menyebutkan bahwa warga negara asing, kemudian badan hukum negara asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Hilman dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya tidak sendiri nih, saya dengan 4 narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin boleh kenalan dari sisi kanan saya. Baik, terima kasih ya Bung Hilman. Perkenalkan, saya Naufal dari FH Unsur. Perkenalkan, saya Faik dari FH Unsur. Ya, perkenalkan saya Evan dari FH Unsur. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dari FH Unsur. Oke, terima kasih bung-bung sekalian yang udah perkenalan nih. Di podcast ini kita nanti akan masuk hak atas tanah. Mungkin dimulai dari hierarki. Di sini hierarki atas tanah itu ada hak bangsa Indonesia yang bersifat versi tak abadi, di mana di sini tuh diatur pada pasal 21 UU PA, dan di sini tuh bersifat religius, di mana tanah yang diberikan itu merupakan karunia dari Tuhan dan ditakdirkan dari Tuhan. Lalu ada hak menguasai negara yang didasari pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Lalu ada hak ulayat dan hak individu atau hak perorangan. Mungkin masuk di hak atas tanah. Di sini ada salah satu hak atas tanah yang mungkin cukup spesial atau mungkin unik, di mana hak atas tanah ini bisa diberikan kepada WNA, yaitu tentang hak pakai. Di mana hak pakai ini diatur pada pasal 41 dan 43. Itu mungkin bisa dijelaskan sama Bung Nopal pengertian dari hak pakai ini. Terima kasih ya Bung Hilman. Seperti tadi udah disinggung, hak pakai ini udah diatur dalam pasal 41 sampai juga 43 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi hak pakai ini jadi dalam menggunakan atau memungut hasil tanah yang dikuasai oleh negara dan juga orang lain, di mana penyerahan kekuasaannya atau juga kewajibannya itu diberikan oleh orang yang memiliki jabatan atau orang yang berwenang. Di sini perlu, mungkin ini banyak orang yang sedikit melupakan atau miss saat membaca pasalnya, di mana frasa menggunakan dan juga frasa memungut hasil itu adalah dua hal yang berbeda ya. Di mana menggunakan itu berarti membangun suatu bangunan di atas hak pakai itu sendiri. Sedangkan memungut hasil itu berarti dia membuat mungkin peternakan, perkebunan atau bahkan perikanan seperti itu. Dan juga mungkin ini agak sedikit membingungkan ya buat orang awam ya, bagi yang teman-teman di rumah. Jadi saya akan jelaskan secara gamblang. Jadi hak pakai itu hak menggunakan tanah milik orang lain atau milik negara. Di mana dalam menggunakannya itu seperti tadi sudah saya jelaskan, bisa dibikin bangunan atau bisa dibikin perikanan, perkebunan dan lain-lain. Dalam menggunakannya ini ada sebuah perjanjian ya. Jadi perjanjian ini harus ditepati agar haknya tetap ada seperti itu. Oke, berarti sini tadi dijelaskan juga ya. Mungkin berarti harus izin juga nih. Benar. Untuk menggunakan hak pakai ini. Benar, perlu izin. Oke, mungkin sekarang aku penasaran nih. Siapa sih yang boleh pegang hak pakai ini? Mungkin Bung Evan bisa jelasin. Baik, terima kasih Bung Hilman. Nah, mungkin dalam pasal 39 PP nomor 40 tahun 1996 mengenai siapa saja sih ya orang atau mungkin badan hukum yang bisa memiliki hak pakai atas tanah milik orang lain atau mungkin tanah milik negara. Nah, di sini itu mulai dari warga negara Indonesia, kemudian ada badan hukum milik Indonesia, kemudian ada badan sosial Indonesia. Kemudian juga pasal ini menunjukkan bahwa secara eksplisit menyebutkan bahwa warga negara asing, kemudian badan hukum negara asing yang memiliki kedudukan di Indonesia dan serta instansi atau mungkin seperti duta, nah bisa memiliki hak pakai di Indonesia. Nah, Oke. itu mungkin Mas. Tadi disinggung tentang subjeknya. Sekarang mungkin aku mau tahu di atas tanah apa, di atas jenis tanah apa, hak atas tanah apa, hak pakai ini bisa diberikan. Nah, untuk tanahnya sendiri itu ada tanah hak milik negara,
kemudian ada tanah hak pengelolaan atau yang biasa kita sebut dengan HPL. Oke, berarti ada 2 atau gimana? Di sini sih masuk, mungkin tadi Bung Evan lupa menambahkan ya. Jadi ada hak milik perseorangan juga, itu menjadi salah satu objek dari hak pakai seperti itu. Oke, berarti sini ada 3 sampai tadi Bung Nopal terkait hak milik perseorangan. Benar. Oke, kalau untuk pembatasannya itu mungkin Bung ada nggak sih pembatasan terkait penggunaan hak pakai ini? Saya izin masuk di sini, memang betul ada batasannya. Pemegang hak memang berhak menggunakan tanahnya untuk keperluan pribadi atau untuk usahanya. Namun itu terikat pada suatu kewajiban utama, yaitu menggunakan tanah sesuai dengan peruntukan dan persyaratannya sebagaimana ditetapkan dalam putusan pemberi hak. Yang artinya jika WNA ingin menggunakannya untuk usaha, peruntukan ini dan izinnya ini harus jelas diatur dalam keputusan pemberian hak tersebut. Tidak bisa sembarangan. Oke, berarti didapat nih. Berarti bisa WNA, terus dia bisa melakukan izin usaha. Berarti harus izin ya? Harus. Berarti nggak boleh sewenang-wenang ya? Ya, nggak boleh sembarangan. Berarti nggak boleh kayak bikin klub-klub itu judi diskotik gitu ya? Nggak boleh ya? Ya, Sesuai ada izinnya, harus sesuai ada izin. izinnya. Oke. Tadi kan disinggung juga diskotik atau apa gitu. Sekarang aku mau tahu apa sih contohnya kayak penggunaan HP ini, penggunaan hak pakai ini paling dekat itu ada di mana? Mungkin kita bung-bung sekarang sering lihat gitu, tapi nggak tahu kalau itu ternyata hak pakai. Nah, mungkin aku izin jawab ya Bung Hilman. Oke. Hak pakai yang sering kita lihat itu dari segi di pendidikan atau lembaga pendidikan ya, seperti contohnya Universitas Jenderal Sudirman. Nah, Universitas Jenderal Sudirman ini menggunakan hak pakai atas tanah milik negara atau tanah milik bangsa Indonesia. Oke. Berarti di sini tuh kita sering lihat ya. Jujur saya baru tahu nih di mana kita sering bahkan setiap hari kuliah tuh ternyata unsur tuh pakai hak pakai ternyata. Oke. Lalu mungkin setelah contoh nih, sekarang aku mau tahu gimana sih cara prosesnya, bagaimana sih hak pakai itu dapat diberikan pada Bung Rapli? Oke. Mungkin proses terjadi itu tergantung asal tanahnya ya mungkin. Asal tanahnya. Dimana jika tanah itu adalah milik negara atau hak pengelolaan seperti ini bilangkan Bung Evan tadi, maka hak tersebut diberikan oleh BPN. Dimana hak pengelolaan itu sendiri juga harus ada diajukan oleh pemegang hak pengelolaan dan wajib didaftarkan seperti yang dibilang bung-bung sekalian. Nah, untuk hak milik perseorangan itu terjadinya melalui pemberian hak oleh pemegang hak itu sendiri, di mana pemegang hak itu sendiri akan memilih untuk haknya itu diberikan kepada siapa dan dibuktikan oleh adanya akta PPAT dan wajib didaftarkan. Begitu. Oke, berarti tadi yang saya dapat tadi kan ada mention ada BPN sebagai lembaga instansi negara, Ya, benar. lalu ada pejabat PPAT. Ya. Oke, mungkin setahu saya itu dalam UU PA ini tidak diatur secara eksplisit berapa lama sih orang-orang yang tadi disebutkan sama Bung Evan itu bisa pegang. Ya. Setahu saya tuh dia dulu tuh bergantung dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, di mana di situ tercantum mungkin hak pakai itu bisa digunakan seberapa lama. Itu mungkin bisa dijelaskan Bung Rapli. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik Bung Hilman, di mana peraturan baru kita itu ada mengatur tentang itu di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana hak pakai ini disamakan dengan hak guna bangunan selama 30 tahun pemakaian dan dapat diperpanjang 20 tahun serta dapat diperbarui kembali selama 30 tahun. 30 tahun. Nah, prosedurnya itu juga diperbarui, di mana prosedur tersebut dipercepat, yang artinya bahwa pengajuan permohonan perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Jadi teman-teman semua, jika ada tanah yang mau daluarsa, itu bisa diperpanjang dengan mudah. Begitu. Oke, berarti tadi di-mention juga ya regulasi baru terkait berapa lama hak pakai ini bisa diberikan. Tadi kan berarti ada Undang-Undang Cipta Kerja yang di situ memudahkan proses hak pakai itu. Ya, benar.
oleh pemegang hak pakai itu, mungkin Bung Faik bisa dijelaskan? Selain kewajiban memelihara tanah, ada hak-hak penting lainnya yang pemegang hak dapatkan. Yang pertama yaitu hak ini bisa dipindah tangankan ke orang lain, bisa juga dijadikan jaminan, dan juga bisa dipindahkan ke pihak lainnya. Setelah diberikan, digunakan, mungkin ada nggak sih hak dan kewajiban bagi pemegang hak pakai ini? Bung Rapli bisa jelaskan mungkin? Nah, oke. Memang untuk kewajibannya itu sendiri hanya ada satu, yaitu adalah memelihara tanah itu tersebut, melestarikan tanah itu tersebut. Nah, tetapi oleh haknya itu ada dua hak yang bisa digunakan oleh si pemegang hak, yaitu adalah hak tersebut dapat dipindahkan ke orang lain dengan persetujuan pemegang hak, dan dapat dijadikan jaminan utang. Artinya sertifikat tanah itu memiliki nilai ekonomis, begitu Bung Hilman. Oke, berarti bisa ditangguhkan ya, bisa dijadikan jaminan dan dipindahkan. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Bung Rapli hak dan kewajiban bagi pemegang hak pakai itu. Mungkin sekarang gimana sih hak pakai itu mungkin bisa hapus? Mungkin dijelaskan sama Bung Faik. Mengenai hapusnya itu diatur dalam pasal 55 PP nomor 40 tahun 1956. Penyebabnya antara lain yaitu adalah yang pertama berakhirnya jangka waktu, dilepaskan secara sukarela, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, dan yang terakhir yaitu atau ditelantarkan oleh orangnya tersebut gitu loh. Jadi bekas pemegang hak ini wajib membongkar bangunannya dan menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong. Jadi ketika dia telah selesai, jadi itu harus dibongkarkan gitu loh bangunannya. Oke, berarti tadi yang dimention tadi yang paling, berarti setelah hak pakai ini hapus itu pemegang hak pakai ini harus membongkar seluruh bangunan yang ada di atas tanah itu. Iya, betul sekali. Jadi Oke. setelah itunya sudah selesai, jadi pemegang hak tanah yang sebelumnya, hak pakai yang sebelumnya itu wajib untuk membongkar bangunannya. Dari perbincangan kita di siang hari ini mungkin tadi ada beberapa poin yang kita dapat, mulai dari hak pakai ini merupakan salah satu hak yang unik karena di sini tuh bisa diberikan kepada WNA, betul Bung Nopal? Benar sangat unik. Lalu tadi tuh ada subjek di mana itu bisa mulai dari WNI tentunya, WNA sampai lembaga keagamaan. Betul sekali. Lalu di mana di atas di atas hak tanah apa yang bisa diberikan di hak pakai, mulai dari ada hak milik, ada Hak milik negara, ada kemudian HPL. HPL juga. Ya. Terus tadi ada mention tentang di mana ada regulasi baru yang mengatur tentang jangka waktu pemberian hak pakai ini. Benar, itu yang sepertinya kita akan mengkaji lebih dalam. Oke, lalu tadi ada lembaga-lembaga yang memberikan izin, mulai dari ada BPN, terus ada PPAT, terus lalu tadi terakhir tuh ada mention tentang bila hak pakai ini telah hapus, terus dikembalikan ke pemiliknya, itu pemegang hak pakai itu harus mengkosongkan bangunan yang ada di atasnya, mengclearing baru dikembalikan. Mungkin cukup sekian nih bincang singkat kita siang hari ini. Mungkin terima kasih pada Bung Dava yang sudah berdedikasi di balik layar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Hilman. Terima kasih, Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung.